Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Diko Praditya, NPM 23758656 dari Teknologi Rekayasa Internet Kabupaten Negeri Lampung, kelas 5B. Sini saya akan mengerjakan labs hands-on dari modul 3, yaitu 3.3.11 tentang software version control with Git. Nah, jadi di sini kita akan langsung mulai ya. Nah, di sini, jadi intinya kita itu ada 7 objek ya. Yang pertama itu kita menjalankan di pipe atau di VM. Nah, di sini ya, seperti dari live sebelumnya, jika belum nonton, silakan nonton. Nah, lalu kita menginisiasi ini, lalu step di tag ya, tagging dan juga commit file, lalu managing the file dan tracking change. Nanti kita akan membandingkan ya. Lalu batch and merge, lalu handling merge config, lalu integrasi Git with GitHub. Nanti di akhir itu kita akan eh, di-push ya filenya hasil dari staging dan juga commit. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini kita double klik di emulator terminal desktop. Double klik di sini ya. Nah, itu sudah. Ini kita ubah view-nya biar kelihatan. Nah, ini aja. Ini kita besarin. Ini nggak bisa di. Oke. Nah, sudah. Sini kita ls. Nah, di sini di direktori sini tuh ada desktop, dokumen, download, lab, dan juga snap. Nah, di sini di step 2 ya, kita menginisiasi Git repository. Nah, setelah kita ls, sama ya di sini ya. Kalau di sini ada banyak, tapi intinya sama ya, kurang lebih. Nah, lanjut. Nah, di sini, jika teman-teman belum punya akun GitHub, silakan buat akun GitHub-nya ya. Nah, kita akan mengkonfigurasi atau memberikan nama di sini ya. Kita akan git config div global global username. Sebenarnya di sini kita bukan di Windows saja ya. Tidak di VM. Ini Prop. Nah, di sini kita klik di sini, lalu kita ke status bukan profile. Nah, di sini. Dan username adalah ini ya yang bawah. Atria di copy. Nah, balik lagi kita paste di sini ya. Coba eksekutif 2 atau kita masukkan nama dari kita. Oke, kita. Nah, lalu kita config strip global user dot email. Email yang digunakan untuk kita. Nah, di sini saya menggunakan emailnya ya. Email.com. Enter. Nah, jika sudah, lalu kita lihat git config list. Ini sudah ada ya username dan juga passwordnya sama seperti di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini cd lab defect potensi ls. Nah, di sini ada banyak sekali direktori ya. Ini kita pilih saja. Oke. Nah, jika sudah, kita akan membuat sebuah direktori baru, yaitu namanya adalah git intro. Nah, caranya kita menggunakan perintah kadir git intro. Benar ya? Kita LS. Dan sudah ada. Git intro. Sebelumnya nggak ada ya sebelumnya ya, cuma ada coding basic, lalu masuk ke apa nih Jenkins. Masuk. Sekarang sudah ada git intro karena kita baru membuat. Nah, untuk mengeceknya kita kita masuk dulu ya. cd git intro. S masih kosong ya. Ya,
Lalu, jika sudah masuk, kita lanjut ke F. Kita menginisiasi foldernya. Tadi kita ls ya. Ls coba, ls min A. Belum ada ya. Nah, selanjutnya kita git. Nah, sudah ada inisiasi empty git repository in home defect lab, definite, dan sebagainya. Lalu kita coba cek lagi. Dan sudah ada. Berarti repository ini sudah kita menginisiasi ulang. Sudah kita inisiasi ya. Artinya, direktori git intro ini sudah siap kita gunakan. Selanjutnya, nah di sini kita disuruh cek menggunakan git status. Git status. Di sini. Kita sekarang berada di branch master. Lalu no commit yet, lalu nothing to commit. Nah, di sini kita ada ini ya, suruh create atau copy file and use git add untuk tracking. Nanti kita akan melakukan ya. Selanjutnya kita masuk part 3 yaitu kita melakukan string dan juga commit. Yang pertama kita lakukan itu adalah membuat sebuah file baru. Ini ya. Ini kita copy aja. Kita paste. Isi dari filenya itu adalah I am on my way to passing the Cisco defect exam. Nah, disimpannya di dalam sini file ini ya. Defect.txt dan enter. Lalu kita ls. Ada ya defect.txt yang awalnya belum ada. Yang awalnya nggak ada ya. Yang awalnya belum kita inisiasi itu seperti ini. Setelah kita inisiasi muncul foldernya .git. Setelah kita tambahkan file muncul defect.txt. Nah, selanjutnya ketika kita set di defect ini muncul ya, I am on my way to passing the Cisco defect exam. Oh ini kayak gini ya. Coba coba ini kita benerin dulu ya. Harusnya di gini. Nah, ya kita clear aja nggak apa-apa ya. Kita ls min la. Kalau ls min la itu kita bisa tahu kapan file dibuat. Jadi dia lebih detail ya. Kalau ls min a itu memberitahu direktori apa saja yang ada ya bah untuk memperkenalkan yang titik-titik gini nih, yang dot gini nih. Kalau untuk lebih detail lagi menggunakan ls min. Nah, selanjutnya itu kita git status. Git status. Nah, di sini itu muncul ya, belum ke tracking ya, belum di tracking maksudnya kita belum tahu baru ada file di directory ini tapi dia belum di tracking atau belum ditambahkan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke part 3 yaitu staging the file. Caranya kita menggunakan git add. Git add. Sudah masukkan filenya, ifig.txt. Nah, itu sudah coba kita git status. Dan sudah ke tracking, ya ini nama file ini. New file. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke part 4, ya, step 4, itu kita commit. Nah, commit itu untuk memberitahukan ya. Nah, jadi teman-teman misalnya menambahkan file, menambahkan fungsi git itu kan agar kita tahu nih perubahan apa saja yang kita lakukan ataupun orang lain melakukan ya. Ini kan bisa jadi kolaborator juga. Jadi bisa beberapa orang tuh di satu folder yang sama, berarti kayak gitu. Kalau misalnya kita melakukan perubahan atau orang lain melakukan perubahan tanpa di tracking ataupun tanpa di tracking ya, jadi orang bingung kan, loh kemarin itu gimana code-nya? Misalnya sekarang udah fix, terus kita menambah fitur. Nah, tanpa dilakukan tracking ya menggunakan Git. Jadi ketika kita mau kembali ke sebelumnya itu kita tidak bisa. Ya, kita tidak tahu apa saja yang dirubah segala macam gitu. Lalu fungsinya commit ini untuk memberikan komen. Ya, jadi di track yang ini itu ngapain aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam kasus ini Git commit isi komennya adalah committing defect.txt to begin tracking change. Jadi cuma untuk berubah aja ya. Nah, di sini sudah berhasil ya. One file change. Nah, ini sudah dibuat ya. Sudah kita commit. Nah, jika sudah, kita cek git log. Masuk ke step 5. Di sini sudah muncul ya.
Commitnya ini defect txt to begin tracking change. Kita berada masih di apa namanya brand master, autornya itu Satria Divo dan emailnya di sini. Tanggalnya juga ada. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke part 4. Ini sudah clear ya. Kita clear dengan kita bersihkan. Ini agak kita ke bawah ini. Nah, lalu masuk ke part 4. Modifikasi file dan tracking perubahannya. Nah, di sini akan kita ubah lebih detail ya. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan sebuah file baru. Ya, sebuah file baru. Sebuah baris baru dalam file defect.txt. Ini sudah buat laporannya. Seperti itu tempat ya. Kalau copy dari apa namanya? Ini sama aja kan. Coba kita masuk dulu. Dia tetap enggak. Ini ya. Coba kita balik lagi di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan, coba ini kita ls, kita set filenya ya. Nah, dia masih ada satu baris ya. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah baris baru. Perintahnya menggunakan echo im beginning to understand git. Kita enter. Nah, lalu kita cek cat. Nah, muncul baris baru dalam file defect.txt. im beginning to understand git. Ya. Jadi perintah echo ini bukan mengganti ya, tapi kita menambahkan baris baru. Oke, catat di situ ya. Selanjutnya kita git status. Nah, status. Nah, di sini. Tadi kalau sebelumnya kan file baru ya. Coba sini ada nggak nih contohnya. Ketika dia nih, bukan, mau yang ini. Nah, di sini dia tracking itu masih defect txt karena kita belum karena kita baru menambahkan ya. Sedangkan kalau kita sudah di tagging dan juga di commit, maka dia berubah di sini menjadi modify. Nah, di sini modifikasi ini belum di tracking menggunakan git add. Nah, selanjutnya kita tracking dulu git add, lalu nama filenya ataupun bisa juga git add. Lalu kita lakukan git commit. Ini ya, kita di sini aja. Di sini git commit. Nah, selanjutnya kita ke step 4. Setelah kita apa namanya catat trackingnya, selanjutnya di apa modifikasi ini itu kita kasih komen apa. Jadi kita melakukan perubahan apa. Nah, ibaratnya seperti itu perumpamannya. Nah, di komitnya adalah add additional line to file. Jadi kita menambahkan sebuah line baru dalam file. Lalu kita add, lalu kita enter. Lalu di sini perintah one file change. Berarti satu file dirubah. Berarti berhasil. Nah, kita lihat git log. Git log ini untuk melihat apa saja apa histori ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini kita yang pertama yang sebelumnya ya. Ini kita tracking yang baru. Ya, jadi di sini sudah ada dua komit. Komit yang pertama itu isinya adalah defect text to begin tracking. Ini kita yang pertama. Nah, lalu komit yang kedua itu add additional line to file. Nah, jadi berbeda ya. Lalu masuk kita di sini, kita akan membandingkan komit pertama dan komit kedua. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi, ketika teman-teman tidak menggunakan Git, ya, teman-teman akan bingung. Apa namanya, kode sebelumnya itu seperti apa ketika teman-teman ingin menambahkan fitur baru. Nah, di sini kita akan membandingkannya. Git, div, ulang kita git div ya. Kita copy ininya. Apa namanya, comitnya ya, atau ID-nya. Jadi pertama dan ID yang kedua. Kita enter. Nah, di sini. Ini perbandingannya. Nah, awalnya ini adalah komit yang pertama. Nah, selanjutnya di komit sebelumnya itu kita setelahnya kita menambahkan sebuah baris baru.
Bisa juga kita menggunakan sebaliknya ya. Ini kita hapus dulu yang ini. Tadi kan kita bandingin yang pertama sama kedua. Kita bandingin yang kedua dengan yang pertama. Aduh salah. Yang kedua dengan yang pertama coba. Ini 9. Salah. Copy, paste, enter. Nah, di sini. Jadi, di file, kalau kita bandingin yang pertama dan yang pertama itu awalnya belum ada barisan kedua. Tapi, di barisan kedua, apa di komitan kedua, itu kita menambahkan ada barisan baru. Makanya sih tadinya plus. I am beginning to understand Git. Nah, sedangkan di sini, tadi kan kita bandingin baris kedua, komit kedua dan komit pertama. Di komit kedua, itu ada dua file. Ada dua baris, yaitu I am on my way to passing dan juga I am beginning. Nah, lalu kita bandingkan dengan yang komit pertama. Di komit pertama itu tidak ada I am beginning to understand Git. Nah, jadi dia di sini merah. Berbeda dengan yang atas ya, karena kita membandingkan yang pertama dengan yang kedua. Di komit pertama itu hanya ada satu baris. Sedangkan di komit kedua itu ada dua baris, makanya dia plus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke branch and merge. Nah, di sini yang agak riuh nih. Nah, lanjut ya. Nah, pertama kita apa ini? Create new branch. Nah, di sini nama branch itu lagi branch feature ya. Coba kita copy. Oke. Ini kita clear saja ya. Kita sudah selesai nih. Ini kita masuk ke part 5. Yang kita paste. Nah, lalu kita cek git branch. Nah, di sini. Awalnya, aduh tadi saya lupa menambahkan ya. Oke, cek dulu ya. Awalnya itu kita berada di hanya ada satu branch, yaitu brand master. Padahal kita menambahkan branch baru, yaitu feature. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam branch baru menggunakan perintah git checkout. Nah, ini checkout feature. Kita masuk switch to branch. Nah, kita sekarang berada di feature. Coba kita cek melakukan git branch. Dan kita berada di feature. Ya. Awalnya kan di master, sekarang kita udah di feature. Nah, selanjutnya kita akan apa nih? Open to new line. Oke, kita menambahkan line baru dan menggunakan perintah echo ya. Oke, ini kita copy dulu. Kita notepad ini biar nggak ini ya. Oke, kita copy. Lalu kita buka lagi di sini. Kita paste. Ini kita enter. Lalu coba kita cek. Oke, oke. Nah, kita mulai baru. This tag was added originally while in the feature branch. Oke, selanjutnya ya berhasil ya, sudah ada ya. Nah, selanjutnya masuk ke step 5, yaitu kita akan menambahkan eh apa men-tracking dan juga mengcommit ya. Tapi kita sekarang ini tadi kan kita yang part 4 itu kita masih di Grandmaster, sedangkan kita akan mencoba merubah ya. Jadi kita sekarang nge-tracking dan mengcommit itu menggunakan menggunakan branch fitur, sebenarnya kan Grandmaster. Kita lalu kita git status di sini. Baca di sini ya, on branch fitur. Kalau di sebelumnya itu kita berada di on branch master nih. Kita cek dulu ya. Nah, di mana nih? Nah, di sini on branch master. Sekarang kita berada di user karena kita ini sudah masuk ke ini baru ya. Ini sebenarnya kita buat baru. Selanjutnya masuk ke step 6. Kita commit the stage. Nah, kita commit itu namanya ini ya, si komennya ya. Itu terus lagi commit min m add
apa dia? Apa nih? Add third line in the feature. Jadi kita menambahkan baris ketiga ya di dalam fitur brand fitur. Oke, so, jika sudah, lalu kita cek git log. Nah, di sini bisa kita cek ya. Kalau yang tracking pertama, itu dia masih di branch awal ya. Ya branch master lah. Sama nih ya. Sedangkan di commit yang ketiga, itu kita berada di branch feature. Jadi, apa namanya, berbeda ya. Oke, lanjut ke step 7. Nah, di sini kita pindah lagi ke git checkout master. Kita pindah ya, checkout master. Sudah berubah, lalu coba kita git branch. Kita sudah berada di master lagi. Nah, selanjutnya di sini kita merge. Coba kita searching dulu ya. Fungsi merge dalam git. Hmm. Jadi di sini ya. Fungsi git merge adalah menggabungkan perubahan dari dua cabang atau lebih menjadi satu riwayat. Nah, dengan membuat commit baru untuk menggabungkan kedua tersebut. Jadi gini, sahabat ya. Coba apa namanya? Sekali border. Salah. Di sini perumpamannya seperti ini ya. Nih, ini master. Nah, ya. Ini commit line pertama ya. Nah, ini commit line kedua. Nah, ini itu masih berada di branch yang sama, yaitu branch master. Ya, kedua ini master. Nah, lalu kita menambahkan sebuah tadi branch baru. File ini file masih file yang di itu ya. File baru. Nah, di sini itu sudah berbeda commit ya. Commitnya di sini tadi adalah getJob. Jadi di sini fungsi mas itu untuk menggabungkan kedua commit ini menjadi satu jalur yang sama lagi. Jadi ini masih satu arah gitu. Dengan menggabungkan dari kedua branch ini antara master dengan gitu. Kalau di seperti itu adalah fungsi git merge. Menggabungkan perubahan dari dua cabang atau lebih menjadi satu dan terpadu dengan membuat komit baru yang menggabungkan semua perubahan tersebut. Nanti di komit itu kita akan ini ya kasih komen itu misalnya menggabungkan dua branch. Nah, gitu di komitnya. Nah, selanjutnya dari kita sampai sampai sini ya. Kita akan nih git branch sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan apa nih? Mendapat brand using Minde. Oke, kita hapus git branch-nya ya, ke git yang fiturnya. Apa ini? Not fully merged. Oh, nggak mau dia. Hmm, mau dikit deh. Oke, berhasil ya. Nah, ini sudah berhasil dihapus git branch-nya. Nah, selanjutnya kita cek. Ini kan git branch. Berarti saya sudah yang ada ya. Dan masih ada hanya ada master ya karena sudah kita hapus. Selanjutnya kita masuk ke 6 handling match conflict. Nah, di sini kita cek. Coba jadi kita clear ya. Kita sudah masuk ke ini 6. Git branch test. Eh, Oke, sudah ada ya. Jadi kan membuat lupa tadi. Coba kita git branch, kita cek, ada ya, tes. Kita masuk git check out test. Kita cek git branch pindah, masuk ke step 3, yaitu verifikasi current comment apa nih konten.
Kayak kotak head. Nah, di sini, ini udah kita gitu belum sih? Kok cuma ada satu dia? Oh, tadi kita lupa Gitmers ya? Oh iya, astagfirullah kita lupa. Oke, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Hmm, lupa satu kita. Coba kita cek. Ada nggak Gitmers feature? Iya, kita lupa tadi, makanya filenya nggak ada. Kita ketinggalan satu step. Waduh, ya nggak ada Gitmers ya. Kayak gitu berarti, waduh jauh juga kita kalau mau ulang. Ya nggak apa-apa. Kita cek dulu mana tadi. Berarti kita pindah dulu ya. Mana ini kita buat dulu berarti. Ini kita ulang ya. Belum buat kita. Oke, kalau kita buat file baru, kita cek github defect, lalu kita git commit. Nah, ini ya. Oke, berarti dia ada banyak dong berarti. Wah, berarti dia ada, enggak, belum ya? Oh, masih sama. Tadi karena kita lupa. Nah, ini kita berubah dulu ya ke master, lalu kita cek refresh hasil pindah ke master, lalu kita merge. Nah, kalau sudah, aduh tadi kita lupa cek ininya ya, pas di master ini. Dia tadi harusnya kalau pas di master itu, dia belum ada ini, belum ada yang ini nih, belum ada baris ketiga. Karena baris ketiga itu berada di apa namanya branch future ini harusnya harusnya kayak gitu tadi. Tapi saya lupa ya. Oke, di sini kita hapus ya. Nah, sudah dihapus. Nah, ini kita lanjut ke sini ya. Ini kita clear. Aduh, salah. Kita masuk ke git checkout test. Oke, sudah. Git branch sudah dites ya. Udah kita cap. Eh, oh masih ya. Ini kita sudah dites verifikasi defect. Kok dia ada ketiga? Oke, kita beri ini coba ya. Beri menjadi Cisco.
Ini kita paste. Ini kita di step per step ini ya. Ada git log ini Bani membuat branch. Nah ini kita merge ya kan. Verifikasi. Oh, ini kalau git test ini buat apa terus dia? Oh dia merubah. Merubah dari dari Cisco menjadi Netaket. Oh, berhasil belum? Belum. Ini gimana cara merubahnya? Mimpi harusnya kayak gini, tapi perintahnya dia nggak mau ya. Mention Cisco menjadi netakat di defect. Begini. Oh, harus ada spasinya. Oke, berubah ya. Dari awal Cisco menjadi netakat. Tadi cuma untuk merubah aja, modify konten defect. Oke, nah selanjutnya kita menangani konflik. Oke, fit ini mana dia info kok nggak mau gini ding apa? Oke, kita paste. Kita sudah menambah commit. Lalu kita pindah ke master lagi. Kita cek ya. Git branch. Sudah master. Ini kita disuruh untuk merubah lagi. Ini kita pilih dulu beres kelas. Yes. Ya Allah. Oke. Jadi kita berubah ya dari Cisco menjadi DevNet. Paket berubah ya dari Cisco menjadi DevNet. Oke. Dan lagi nggak apa. Sil. Nah, lalu di sini kita menambahkan merubah perubahannya. Oke. Kita paste. Sudah ya. Lalu di sini kita git merge test. Nah, di sini itu ada konflik konten. Di sini kita cek gitu. Ada banyak banget ya di sini ya. Yang apa namanya? Series DevNet nih. Oke, kita masuk ke cat di sini ya. Itu hit ada DevNet. Nah, di tes itu nah ini ada apa nih, DevNet, target ya. Di ini ya tes. Di apa namanya? Branch. Nah, ini kita hapus. Kita pakai Vim effect. Ini dihapus, hapus, IM dataket hapus ya. Kita tinggal segini saja ya. Lalu ESC. Nah, ini kita menggunakan Vim ya. Vim lalu kalau mau hapus tuh tinggal klik di dua kali. Contohnya kayak tadi ya. Kita sudah lalu kita ESC. Oke, ESC. Oh, dia WQ. Kan nggak mau sih.
Nah, kalian nggak mau, oke. 100 SG. Hah? Ya Allah. Oh, sih dia harap keluar dari tim. Oh, jadi Weki nggak mau dia. Aplikasi shift Z. Oke, coba kita cek. Cek. Oke, berhasil. Sudah sesuai ya materi. Hmm, kita pakai yang DevNet. Oke, lalu kita git add. Coba kita ini kita git status. Yang masih merah ya. Buat modify. Oke, lalu kita manual merge. Oke, kita paste di sini. Kita copy, kita paste langsung ya. On master. Lalu kita git log. Nah, di sini ya kita gabungin tadi ya. Mas tes. Jadi ini yang master. Ini master. Oke, sudah. Nah, step 7 integrasi dengan GitHub. Oke. Nah, di sini kita buat GitHub. Di GitHub, di repository, kita klikkan new. Oke. Lalu di sini nama repository jadi Vex to the team. Kita buat deskripsi dan deskripsi ada working together to pasti Vexan. Oke. Nah, lalu di sini kita jadiin private, lalu create repository. Benar ya? Oke, kita create repositorinya. Nah, ini kan kita di VM. Nah, kita buatnya di Windows. Kita cek apakah bisa. Ya. Nah, sudah. Lalu, nah, jika kamu belum berada di intro, git intro masuk. Kita cek di sini. Kita clear ya, ini sudah kelar ya. Kita CWD, kita cek kita di mana. Sudah benar ya. Berada di git intro. Oke. Nah, kita buat folder baru. Mkdir, cek. Nah, S. Add teks dari tim. Hmm? Oh, CD. Salah. Sudah masuk. Nah, lalu kita copy CP titik-titik. Nah, maksudnya titik-titik itu adalah directory bukan, titik-titik itu ya yang sebelum-sebelumnya lah. Nah, lalu kita di txt, nah, lalu kita tambah titik. Titik itu berarti di directory yang sekarang. Ya, kita lihat lalu ada value txt. Nah, lalu kita inisiasi. Ini yang berhasil. Coba git config list. Benar sudah info email. Benar. Nah, jika username yang belum sama dan kredensial, ubah menggunakan GitHub ya. Yang sudah benar ya. Jadi info, nah, info. Oke. Nah, selanjutnya itu kita git remote add.
Ini ya. Yang ini kalau misalnya kita belum punya, nah ini kalau misalnya kita buat repository baru, tapi sini kalau kita misalnya sudah ada ya, existing gitu, repository. Oke, di Trello, tapis di sini ya, kita enter. Duh, apa ini? Loh, malah buka. Ini terlalu banyak tab ya. RAM-nya penuh ya, maaf sebutnya ya. Oke lanjut. Tadi kita sudah sampai, nah ini, nah kita git verbose. Verbose itu untuk apa ya, ngasih tahu detailnya lah, apa aja gitu kan yang git verbose. Nah di sini itu mana nih git verbose? Sama ya. Oke, selanjutnya git log. Nah di sini kita belum melakukan apa-apa ya. Baru kita tambahkan cat, defect, nah kita git commit, paste, ya sudah. Lalu kita git log lagi, kita cek. Nah, sudah ada perubahan ya, kita lakukan ya. Nah, lalu git status, nothing to commit. Oke, ini nothing to commit. Oh, and there's nothing to commit berarti uh, working tree clean. Berarti kita tidak ada, sekarang sudah nggak ada yang belum kita commit ya. Jadi sudah semua. Nah, lalu kita git push begin master, kita paste ya. Wah maaf ini, aduh lupa ya, harusnya gini. Nah, oke kita ulang, ini kita paste username kita, Satria Devo. Di sini itu kita personal access token. Nah caranya di sini ini kita back aja ya, kita buka di sini ya. Aduh salah lagi, salah pencet. Di sini kita buka GitHub lagi, kita akan nah ini masih kosong ya, belum kita hapus apa-apa. Kita akan masuk ke dalam setting. Kita akan membuat sebuah apa di developer setting, kita masuk ke personal access token atau setting. Kita pilih token klasik. Nah ini kita hapus ya. Saya sebelumnya sudah mencobanya ya. Nah ini kita delete aja. Delete. Kita pilih yang ini, generate new token klasik. Nah, ini kita teman-teman verifikasi dua langkah, menggunakan verifikasi dua langkah ya. Oke. Oke. Salah lagi. Aduh. Oh, 78. Oke. Dan sudah. Notnya. Ini masih ya. Jangan lupa kita checklist untuk repositorinya. Nah, sudah. Lalu kita generate token. Oh, sebelumnya kita jelaskan dulu ya. Ini untuk expirednya bisa 7 hari segala macam, bla 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 gitu ya. Jadi 30 hari juga, nanti juga akan saya hapus ini ya. Nah, lalu kita copy, kita sudah, kita paste di sini. Lalu kita enter, dan dia akan menghapus. Nah, di sini sudah ya. Kita cek verifikasi on GitHub. Tadi kita dan klaim berhasil. Kita cek di vendor.txt-nya dan ya sudah berhasil. Wah, kita cek dulu di sini branch-nya di branch master ya, masih default dan sudah selesai. Itu dia
cara untuk apa namanya pekerjaan lab secara hands on dari 3.1.11 tentang software version control atau biasanya VCS ya, version control system dengan Git. Oke, di sini saya sudah buatnya nih di hasil jadi dari sini kita sudah berhasil menginisiasi repository Git, melakukan commit dan melihat log perubahan. Lalu kita juga dapat membuat cabang, perpindahan per cabang, dan menggabungkan perubahan dari kedua cabang tersebut. Lalu kita berhasil menyelesaikan config merge secara manual. Lalu yang keempat, kita berhasil mengirim dari repository lokal, berhasil kita push ke dalam GitHub. Simpelnya, kita bisa memahami dan juga menguasai dasar penggunaan Git sebagai sistem version control atau VCS ya, version control system, termasuk pengelolaan branch, commit, merge, dan integrasi repositori lokal ke GitHub. Nah, penguasaan Git menjadi keterampilan penting dalam kolaborasi proyek perangkat lunak modern. Seperti saya jelaskan sebelumnya. Oke, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.